Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita membacakan surat Al-Humazah, Al-Asr, dan At-Takasur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil humazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yumbazanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u alal afidah innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunna ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idin anin na'im. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan anak-anak hari ini semuanya sehat walafiat. Juga orang tua semuanya sehat walafiat. Baiklah anak-anak, pada kesempatan hari ini kita bertemu dengan Bu Nining. Bukan pada acara untuk olahraga seperti kemarin waktu di SCTP ya. Tapi Bu Nining sekarang mengisi acara kegiatan keagamaan yang kalian dapat tugas dari Bu Dadah ya, yaitu pesantren kilat. Nah sebelum kita mulai anak-anak, silakan anak persiapkan dulu buku kegiatan Ramadannya. Kemudian catat materi hari ini sebaik mungkin supaya kalian memperoleh nilai yang baik dari Bu Dadah ya. Tidak lupa anak-anak, sekarang masih pandemi ya. Pandemi masih, penyakitnya itu masih menyebar di negara kita, khususnya di Cirebon. Oleh karena itu, kita sebagai warga Cirebon yang baik harus tetap menerapkan protokol kesehatan yang dihimbau oleh pemerintah Kota Cirebon, yaitu M yang kemarin anak-anak sering dengar pada pelajaran PJJ, PJOK maupun PJJ yang lain. Apa anak-anak? 3M itu, 1, anak-anak selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Lalu berikutnya anak-anak selalu menjaga jarak karena pada saat ini penyakitnya sedang mengganas dan penyakit itu menular melalui pernapasan. Jadi anak-anak harus menjaga jarak. Menjaga jarak di sini bukan berarti anak-anak tidak boleh dekat dengan teman-teman, tapi karena memang kenyataannya harus demikian demi kesehatan bersama. Yang ketiga adalah menggunakan masker. Ya. Menggunakan masker setiap anak-anak melakukan kegiatan keluar. Apabila ada anak-anak yang menggunakan masker dari kain, setelah keluar pulang cuci, jangan digantung, ya langsung cuci. 1 kali pakai dicuci. Kalau anak-anak ada yang menggunakan masker medis yang kertas itu langsung dibuang, tidak boleh disimpan. Demikian juga pakaian yang anak-anak pakai kalau sudah pergi keluar, pulang itu harus ganti pakaiannya dan dicuci, jangan digantung di dalam rumah. Barangkali pakaian kalian ada virus yang menempel ya, sehingga akan membahayakan diri kalian semuanya. Ya anak-anak, sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih yang saat ini masih semangat belajar.
Mudah-mudahan pada kegiatan pesantren kilat ini anak-anak tetap semangat mengikuti kegiatan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu Guru SD Sukapura. Ya, mudah-mudahan dengan mengikuti materi setiap hari anak-anak bisa menambah ilmu dan bisa menjadi lebih pandai terutama pada ilmu agama. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai bersyukur tentang semua yang anak-anak terima dari ciptaannya. Semua anak-anak menerima nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu anak-anak harus bersyukur. Dengan bersyukur berarti menandakan bahwa kita adalah sebagai hamba Allah yang bertakwa. Nah, dalam bersyukur anak-anak ada pengertiannya. Mungkin anak-anak ingin melihat atau ingin mengetahui apa sih Bu pengertian bersyukur. Ya, lihat di layar HP anak-anak. Bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kasih sayang dan karunia kepada kita. Dan bersyukur itu tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, tetapi dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk lebih rajin beribadah kepada Allah. Maksud dari arti bersyukur ini anak-anak adalah di sini dijelaskan bahwa bersyukur itu rasa kita berterima kasih kepada Allah. Mengapa kita berterima kasih? Tentunya harus berterima kasih anak-anak, bayangkan. Dari hal yang terkecil saja anak-anak dapatkan, yaitu udara. Nah, anak-anak sekarang semuanya bisa bernapas. Sedangkan udara itu anak-anak banyak sekali. Ya, tidak sedikit yang Allah berikan untuk kita. Dan apakah kita untuk bernapas harus membayar? Tidak ya. Bernapas itu gratis. Kenapa gratis? Karena sayangnya Allah kepada makhluknya. Oleh karena itu kita sebagai makhluknya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala harus bersyukur. Bayangkan kalau kita tidak bisa bernapas anak-anak, apa yang terjadi? Tentunya anak-anak napasnya akan sesak dan hidupnya tidak nyaman. Sekarang banyak di rumah sakit anak-anak orang yang ingin bernapas, dia tidak bisa bernapas karena mengalami penyakit, karena saluran pernapasannya terganggu, ya. Lalu dengan demikian dia harus membeli oksigen di rumah sakit tersebut. Oksigen itu mahal anak-anak, mahal sekali. Sehari misalkan berapa ribu, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu, dia tidak bisa bernapas selama 1 bulan. Bayangkan harus berapa juta manusia atau kita membayar rumah sakit guna membayar oksigen yang kita perlukan untuk bernapas. Ya, coba dari hal terkecil aja. Yang terkecil saja anak-anak, napas udara, ya. Jadi dalam hal ini betul-betul manusia itu harus bersyukur dan berterima kasih. Dan kebanyakan sekarang Bu bersyukur itu cukup mengucapkan alhamdulillah. Ya, tidak apa-apa. Ucapkanlah alhamdulillah sebagai rasa bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikannya. Tapi tidak cukup hanya dengan mengucapkan alhamdulillah. Caranya bagaimana bertakwa? Kita harus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan. Kebalikannya dari bersyukur itu anak-anak, di layar HP anak-anak coba lihat. Kebalikan dari bersyukur adalah kufur nikmat. Apa itu kufur nikmat? Kufur nikmat adalah tidak menyadari atau mengingkari bahwa nikmat yang didapatkan benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu biasanya anak-anak kalau orang yang kufur nikmat itu orang yang sombong. Biasanya mendapatkan nikmat bukan karena Allah, ini karena saya, ini karena orang tua saya. Contohnya apa sih Bu? Contohnya misalkan anak-anak di sekolah mendapatkan ranking pertama. Teman-teman, saya dapat ranking pertama karena saya rajin, karena orang tua saya banyak uangnya. Tanpa
melihat bahwa semuanya itu adalah atas dasar izin Allah ya. Kalau tidak ada izin dari Allah, anak-anak tidak mungkin mendapatkan ranking pertama. Ya, jadi harus ingat, segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah atas izin Allah. Dan karena bila beliau atau Allah memberikan sesuatu nikmat kepada kita semuanya, karena memang kita dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh nikmat tersebut ya. Ya anak-anak sudah dicatat semuanya? Ya. Materi berikutnya kita lihat lagi mengenai manfaat dari bersyukur. Coba lihat di layar HP anak-anak. Bersyukur itu manfaatnya untuk apa? Bersyukur itu adalah untuk penguat kebaikan. Untuk memperkuat hal-hal yang baik di kehidupan kita. Untuk membantu mengatasi semua kesulitan. Syukur juga mendorong kebaikan hati dan berperilaku santun dan bermoral. Lalu di sini syukur juga membantu memperkuat hubungan. Syukur juga membuang rasa iri. Baik ibu ceritakan sedikit demi sedikit satu persatu. Maksud daripada manfaat bersyukur di sini adalah bersyukur adalah sebagai penguat anak-anak. Penguat apa bersyukur? Kebaikan. Ya insya Allah dengan anak-anak bersyukur, anak-anak akan lebih berhati-hati dalam bertindak. Dengan tindakan yang berhati-hati, insya Allah anak-anak akan memperoleh kebaikan. Ya. Kemudian ada di sini disebutkan bahwa bersyukur itu membuang rasa iri. Ya. Kenapa membuang rasa iri? Misalnya seperti ini anak-anak. Anak-anak sedang berjalan kaki, lalu anak-anak melihat orang menggunakan motor atau sepedanya bagus sekali, sedangkan anak-anak jalan kaki. Ya, anak-anak dalam hal ini jangan sampai menggerutu, ya jangan menggerutu. Kok orang lain sepedanya bagus, saya kok jalan kaki, Allah tidak adil sama saya, itu tidak boleh. Kita harus bersyukur kita masih punya atau masih diberi kesehatan memiliki memiliki dua kaki yang sehat sehingga anak-anak bisa berjalan dengan lancar. Orang lain bersepeda karena memang mereka punya sepeda. Kalau anak-anak tidak memiliki sepeda, tidak perlu disesali karena memang anak-anak belum dikaruniai sepeda atau belum diberikan rezeki oleh Allah untuk membeli sepeda. Yang harus anak-anak syukuri adalah satu, kita masih diberi sehat, masih diberi kaki untuk jalan. Coba bayangkan kalau anak-anak tidak punya kaki satu aja. Anak-anak punya kaki hanya satu, bagaimana? Apakah anak-anak bisa berjalan dengan lancar? Bisa berjalan atau bisa lari? Bisa berolahraga dengan baik? Tentunya tidak. Karena anak-anak kakinya cuma satu. Coba lihat anak-anak yang tidak memiliki kaki. Orang-orang tidak memiliki kaki. Bagaimana jalannya? Dia harus menggunakan tangan. Ya, itu yang harus kita bersyukur. Jadi kalau misalkan lihat orang bersepeda, kita harus bersyukur kita masih punya kaki. Yang bersepeda, jangan iri melihat orang yang sudah naik motor. Kita harus bersyukur kita masih punya sepeda. Yang naik motor juga jangan iri melihat orang yang menggunakan mobil. Jadi segala sesuatunya anak-anak dengan bersyukur insya Allah segala kebaikan untuk kita semua. Ya, yuk kita lihat berikutnya. Untuk menghibur anak-anak semua atau lebih meningkatkan anak-anak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah semangat anak-anak, kita mendengarkan lagu dulu yuk supaya anak-anak tidak mengantuk. Ibu putarkan lagu ya. Ini lagunya, silakan anak-anak dengarkan.
nafasmu, seluruh hidupmu. Semoga diberkahi Allah. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, indah dalam kebersamaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara, hilanglah semua perbedaan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu. Hal-hal yang berkaitan dengan sabar, yaitu setiap manusia itu anak-anak mendapatkan cobaan. Cobaan adalah bentuk yang kepada umat. Cobaan diberikan agar jika datang cobaan dan bisa bersabar, dapat pahala. Pahalanya tanpa batas. Manusia bisa bersabar karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabar kita kaitkan pada masa sekarang anak-anak, masa yang sedang COVID-19. Jadi semua manusia harus bersabar. Seperti juga yang ada dalam protokol kesehatan, karena harus mengurangi kegiatan luar. Artinya dalam hal ini anak-anak harus bersabar. Yang biasanya hobi main ke sana, hobi main ke sini, harus bersabar demi kebaikan kita semua. Harus bersabar menahan diri untuk melindungi diri kita dari tertularnya penyakit COVID-19. Yaitu kalau kita kaitkan pada saat sekarang. Dan pada saat materi bersyukur tadi pun bisa kita kaitkan dengan situasi sekarang. Anak-anak yang sekarang masih sehat harus bersyukur. Banyak manusia atau orang-orang di sana yang ada di rumah sakit harus diisolasi anak-anak. Berapa hari kalau diisolasi? 15 hari. Dan dalam isolasi tersebut tidak ada satu orang pun tidak boleh menengok. Jangankan orang lain anak-anak, ibu kita, adik kita, ayah kita pun tidak boleh menengok. Karena sangat berbahayanya penyakit COVID-19. Di sana kita ungkapkan lagi bahwa kita harus bersyukur hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terbebas dari penyakit. Tapi dengan satu syarat, anak-anak harus selalu bersabar mentaati protokol kesehatan. Ya. Berikutnya, materi berikutnya anak-anak, silakan anak-anak lihat di layar HP anak-anak. Sabar itu ada dua katanya anak-anak. Sabar itu ada dua. Yaitu satu, sabar ketika mendapat musibah. Dan sabar terhadap hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesabaran dari seorang muslim adalah menjadi pelebur dosa akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis yang anak itu adalah sabar. Jadi ibu ingatkan lagi,
sebagai guru kalian, ibu mengingatkan anak-anak harus selalu bersabar. Dan sekarang dalam bulan puasa ini pun harus bisa meningkatkan kesabaran. Terhadap apa coba? Ya, anak-anak sahur jam berapa? Jam setengah 4. Sampai dengan imsak jam 4.15. Dari mulai jam 4.15, anak-anak harus bersabar untuk menunggu buka puasa pada pukul berapa? Iya, pukul 6 kurang 10 menit. Baru anak-anak boleh memakan makanan. Jadi anak-anak dalam ini diuji kesabaran kita untuk menahan haus dan lapar. Menahan hawa nafsu, harus bersabar. Walaupun di rumah mama sedang memasak ikan ayam goreng, bukan anak-anak, kemudian masak es campur, wah banyak. Ada lagi tentunya ada perempuan yang suka kerupuk sambal. Ya, dia pada puasa sekarang harus diuji kesabarannya untuk tetap bertahan atau tidak tergoda oleh makanan yang ada di depan mata. Jadi kesabaran harus tetap dipelihara agar ibadah puasa kita pada hari ini dan hari-hari berikutnya itu berjalan dengan baik. Jadi sama lagi anak-anak, sebagai manusia kita harus pandai-pandai bersyukur, lalu kita pun harus bisa mempertahankan sikap sabar, mengembangkan sikap sabar dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak tidak boleh berangkat sekolah. Kenapa? Mengapa? Karena memang tatap muka belum diperbolehkan oleh pemerintah kita. Sebagai orang tua juga kami menghimbau harus bersabar dulu kepada orang tua karena kami belum bisa menerima putra-putri ibu untuk masuk sekolah. Jadi saat ini kami masih mengharap bantuan Bapak Ibu semuanya untuk mendidik putra-putrinya di rumah, menggantikan posisi kami sebagai guru. Kami harapkan ayah dan ibunya masih tetap bersabar karena memang keadaannya demikian. Kita belum bisa menerima putra-putri Bapak dan Ibu untuk masuk sekolah. Ya, mohon kesabarannya ayah dan ibu untuk menerima tugas-tugas dari kami untuk membantu anak-anaknya mengerjakan tugas dari rumah. Kami memahami kesibukan ayah ibu semuanya di rumah pasti sangat sibuk, apalagi yang putra-putrinya tidak hanya satu, ada yang 2, 3. Tentunya orang tua harus membagi semuanya. Oleh karena itu kami sangat berterima kasih dan memohon pengertiannya dan kesabaran ayah bundanya di rumah. Semoga semua yang ayah bundanya lakukan untuk putra-putri kita menjadi berkah. Ya. Untuk materi ketiga anak-anak yaitu ikhlas. Ya, di sana coba lihat di layar HP anak-anak apa itu ikhlas. Ikhlas merupakan bentuk keriduan dari diri sendiri terhadap segala sesuatu yang kita lakukan, yang dikerjakan dengan niat tulus, semata-mata hanya untuk Allah tanpa disertai rasa pamrih atau mengharap balas budi. Di antaranya apa coba untuk ikhlas? Kita lihat di layar HP anak-anak. Silakan anak catat pengertian dari ikhlas. Ya, silakan anak-anak catat pengertian daripada ikhlas. Di sana ikhlas adalah salah satu perilaku seorang yang mengerjakan sesuatu tidak mengharapkan imbalan apapun. Seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas tidak pernah mengharapkan pujian atau imbalan dari manusia, atau seseorang yang melakukan sesuatu dengan ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam hal ini anak-anak ikhlas itu seperti begini. Anak-anak sebagai pelajar tetap ikhlas dalam mengerjakan atau belajar di rumah tanpa harus disuruh. Kalaupun memang anak-anak belajar itu karena memang anak-anak berharap saya ingin pandai. Bukan belajar berarti anak-anak ingin mendapatkan hadiah dari orang tua biar dikasih uang, tidak. Bukan berarti anak-anak belajar itu karena ingin mendapat pujian dari tetangga sebelah. Oh, anaknya
bapak ini rajin ya, gini-gini. Tapi anak-anak tetap melakukan semua kegiatan, tetap melakukan semua perbuatan atas dasar ikhlas. Yaitu ikhlas itu tidak yang dijelaskan dalam pengertiannya, ikhlas itu tidak mengharapkan pujian atau mengharapkan balasan dari manusia. Yang ada dalam anak-anak melakukan ikhlas itu hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dalam hal pandemi sekarang anak-anak, ikhlas juga bisa kita terapkan. Mengapa? Satu, kita ketahui bahwa penyakit COVID-19 sekarang sudah 1 tahun lebih menyebar di negara Indonesia, khususnya di Cirebon juga, kota Cirebon ya, di dunia bahkan. Kita sebagai manusia harus ikhlas bahwa penyakit ini semata-mata hanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengeluh. Jangan mengeluh gara-gara penyakit COVID saya tidak sekolah. Gara-gara penyakit COVID saya tidak bisa jalan-jalan. Gara-gara penyakit COVID saya tidak bisa mudik sama bapak sama ibu. Nah, itu tidak boleh anak-anak. Tidak boleh menghakimi Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu yang Allah berikan kepada manusia, insya Allah ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Suatu contoh. Dulu namanya masker anak-anak itu tidak begitu laku. Tapi setelah ada COVID-19, masker semuanya jadi laku. Pabrik masker berkembang, karyawannya pun mendapat kesejahteraan. Lalu hand sanitizer yang pada zaman itu kurang laku di toko, di supermarket. Hand sanitizer laku keras. Jadi semuanya itu ada hikmahnya, selain ada mudorotnya. Jadi satu sisi lagi kita harus ikhlas dalam menerima semua cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh perilaku ikhlas apa saja? Coba anak-anak lihat. Silakan anak catat ilmu yang ada di layar HP anak-anak. Ya, apa itu ikhlas? Contoh perbuatan satu, membantu orang tua membersihkan pakaian rumah tanpa syarat seperti meminta uang jajan. Tuh, seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa setiap perbuatan harus ikhlas. Yang kedua, katanya ikhlas dalam memberikan sedekah tanpa memberikan imbalan dalam bentuk apapun. Lalu ada lagi anak-anak, silakan anak-anak catat, berbuat baik kapanpun, dimanapun, tanpa bertujuan untuk memamerkan di hadapan orang lain. Kemudian tidak mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Tidak melakukan sesuatu kebaikan atau memberi pertolongan dengan tujuan untuk mendapat pujian. Ya. Kemudian ada lagi ikhlas itu dalam beribadah semata-mata hanya karena ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak karena ingin dianggap agamais atau dianggap santri oleh orang lain. Kamu misalnya beribadah, sholatnya rajin, itu bukan karena mengharapkan ridho dari Allah, tapi dalam hati anak-anak ada keinginan supaya saya dipuji oleh orang sebelah saya. Wah, Lulu sholatnya rajin, berarti Lulu hebat. Lalu ada lagi, Fikri sholatnya hebat, Fikri sodakohnya hebat banyak. Itu karena ingin mendapatkan pujian, ya. Jadi sekali lagi anak-anak, ikhlas adalah melakukan sesuatu tanpa mengharapkan pujian dari apalagi dari manusia. Anak-anak hanya berharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya coba lihat anak-anak di layar HP anak-anak. Apa positifnya nilai dari ikhlas ini? Satu, positifnya itu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian menambahkan motivasi yang kuat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sisi positifnya anak-anak atau sisi baiknya bila anak-anak selalu memiliki sikap ikhlas. Berikutnya, sikap ikhlas ini ada di dalam surat Al-An'am ayat
162 sampai 163. Lalu ada juga dalam Quran surat Ikhlas, Ikhlas itu dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Bagaimana bunyinya ya? Lihat. Nah, ini anak-anak. Ikhlas dalam surat Al-An'am ayat 162. Ya. Di sana dikatakan bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, ya, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya. Demikian yang diperintah kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Jadi arti dari ikhlas dalam surat Al-An'am adalah demikian anak-anak. Lalu ada lagi isi kandungan dalam surat Al-An'am ayat 162, 163. Yang isinya silakan anak-anak lihat di layar HP anak-anak. Silakan anak-anak catat untuk mengisi buku kegiatan Ramadan. Di sana dijelaskan bahwa satu, menunaikan ibadah harus ikhlas, mencari ridha Allah. Hidup dan mati hanya Allah yang menentukan. Sehingga kita seharusnya bersikap ikhlas dalam menjalani hidup dan berserah diri. Jika Allah berkehendak mencabut nyawa kita, ya larangan untuk menyekutukan Allah dengan segala sesuatu apapun. Kemudian kita dianjurkan untuk berusaha menjadi golongan orang-orang yang berserah diri. Jadi dalam hal ini anak-anak, maksud dari kandungan surat Al-An'am ayat 162, 163 ini, anak-anak tetap harus selalu memelihara sikap ikhlas. Insya Allah dengan ikhlas anak-anak bisa lebih bersabar dan bisa lebih mengembangkan sikap bersyukur. Anak-anak, materi dari ikhlas, bersyukur, kemudian bersabar, lalu ikhlas, ini sampai akhirnya pada suatu kesimpulan dari materi pesantren kilat yang Ibu paparkan tadi. Mudah-mudahan anak-anak sudah mencatat semua yang ada dalam materi ini. Tidak harus semua anak-anak, cukup yang penting-penting saja. Di sini disimpulkan bahwa satu, bersyukur adalah rasa berterima kasih kepada Allah atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Lalu dua, bersabar adalah mengakuan seseorang hamba kepada Allah atas musibah yang menimpanya itu dari Allah. Dan menyerahkan perhitungannya kepada Allah dengan mengharapkan pahalanya. Ketiga, ikhlas adalah perilaku seorang yang dilakukan tanpa mengharapkan balas budi. Ya, itu anak-anak. Hari ini materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf barangkali dalam penyampaian ada yang salah. Karena memang semua yang salah itu datangnya dari manusia dan semua yang benar itu hanya Allah yang punya. Untuk mengakhiri materi ini, Ibu ingatkan lagi anak-anak harus tetap bersabar, harus tetap ikhlas ya dalam menjalani kegiatan belajar di rumah supaya anak-anak tidak tertinggal pelajaran. Selamat belajar anak-anak, selamat menjalankan puasa bulan Ramadan ini. Semoga puasa anak-anak tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin dan semoga anak-anak yang tahun ini maksudnya yang tahun kemarin anak-anak belum bisa puasa 1 hari, hari ini sudah bisa puasa full 1 hari. Ya itu namanya anak hebat. Silakan anak kembangkan lagi, maksudnya puasanya lebih baik lagi di hari-hari berikutnya. Sekian anak-anak materi yang Ibu sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.